Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita Indonesia. Banyak anugerah yang diberikan oleh Allah untuk negeri kita. Walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan, tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, banyak nikmat yang kita dapat di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia dengan berbagai macam suku dan budaya, 714 suku yang berbeda-beda, tapi mereka bisa bersatu di bawah bendera merah putih. Indonesia begitu luas, berbagai macam bahasa, asal usul dan latar belakang, tapi alhamdulillah negeri kita masih utuh dan tidak ada fitnah adu domba atau perang saudara di antara kita. Alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat aman, dan nikmat aman lebih utama daripada nikmat rizki. Bahkan rizki terbesar adalah nikmat aman. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan untuk berhijrah ke Makkah, kemudian dia tinggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail di tengah padang pasir dan tidak ada tanda kehidupan. Di situ Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Pertama permintaan Nabi Ibrahim meminta nikmat aman. Nikmat aman lebih utama daripada nikmat agama. Adanya aman, beraktivitas agama lancar. Tidak ada aman, kita tidak bisa beraktivitas beribadah. Karena aman, kita bisa pulang pergi ke masjid. Karena aman, kita bisa beraktivitas pengajian dan tabligh akbar. Karena aman, kita bisa ke pasar. Karena aman, kita bisa mencari nafkah dan rezeki dan urusi keluarga. Karena aman, banyak bisa kita mendapatkan kemudahan dalam kehidupan kita. Cuba bayangkan kalau negeri kita terancam dengan perang saudara. Suku dengan suku yang lain perang. Kampung dengan kampung yang lain perang. Kota dengan kota yang lain perang. Apa yang kita bisa jalankan? Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana keadaan saudara kita di Timur Tengah, Syria, Yaman, Tunisia, Libya, Irak. Banyak tantangan dalam kehidupan mereka. Belum lagi berbagai negara di Afrika. Tapi alhamdulillah kita bisa merasa nikmat aman. Saya pernah ketika ke Palestina. Ketika jamaah meminta kita ingin tahajud di Masjidul Aqsa. Kita keluar dari hotel, naik bis, satu rombongan menuju Masjidul Aqsa. Dan adanya Masjidul Aqsa di dalam sebuah kota tua. Dia dibagari dengan tembok besar dan ada pintu-pintu besar di luar. Sampai ke sana bis tidak bisa bawa masuk, kita harus jalan kaki. Jalan kaki masuk kampung kota tua di dalam. Ada banyak rumah di dalam, toko-tokoan, ada orang Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, semua ada di situ. Kita jalan kaki kurang lebih 5 sampai 7 menit. Di dalam kota tua itu sampai ke pintu terakhir atau pintu utama untuk masuk kepada area Masjidul Aqsa. Tapi dalam ketika sampai di sana pintunya tertutup dan dijaga oleh pasukan Israel. Jamaah tunggu, mulai ramai jamaah datang berombongan, ada yang dari Turki, dari Malaysia, dari Pakistan. Bahkan saya melihat ada bendera Inggris, ada bendera Brazil. Saya kaget, ini tim bola ada di sini. Ternyata bukan tim bola, tapi muallaf dari Brazil.
Bara muallaf dari Inggris, muallaf dari berbagai negara Eropah. Itu menunjukkan apa? Kemajuan Islam di sana. Kadang-kadang kita malu, di negara Eropah sudah maju Islam, di negeri Islam itu malah mundur Islam. Dan mulai ketika ramai bertambah jamaah ingin masuk ke area Masjidul Aqsa dan sekalian menuju Masjidul Aqsa, tapi kondisi pintunya tertutup. Dan pasukan Israel menjaga, dan pasukannya, senjatanya, tidak boleh kita masuk. Tunggu. Ya, kita tunggu. Dari jam 2 sampai setengah 3, sampai jam 3, bahkan lewat dari jam 3, tidak ada dibuka pintu. Saya melihat ada seorang di samping saya, orang Palestina, warga Palestina. Sudah tua, pakai kursi, duduk. Dan mulai jamaah gelisah. Karena cukup lama mereka, lebih dari 1 jam. Meminta dibukakan pintu. Saya lihat orang Palestina, seorang bapa ini, kok duduk biasa-biasa aja, tidak gelisah, tidak ada apa-apa, biasa aja. Saya langsung bercakap sama dia, pakai bahasa Arab. Karena saya kan orang Arab, jadi bisa bahasa Arab. Saya berbicara sama dia. Bapak kok biasa-biasa aja, kita semua gelisah, bahkan marah. Kenapa tidak dibukain pintu? Langsung dia tanya, pasti kamu dari luar ya? Ya, maksudnya pendatang, bukan orang penduduk situ. Ya, saya dari luar, dari Indonesia. Ya, makanya gelisah. Yang baru-baru datang itu gelisah. Kalau kami sudah biasa, sudah 70 tahun dengan kondisi begini. Sudah 70 tahun dalam keadaan seperti ini. Sudah biasa. Kami sabar. Kapan dibuka pintu? Dah tahu. Terserah mereka. Kapan mereka ingin buka, ya buka. Kalau tidak dibuka, ya udah, pulang. Baru dibukain pintu hampir mendekati subuh. Kita berdiri dan menunggu sampai hampir 2 jam. Begitu dibuka pintu, petugas Israel menekankan dan menyampaikan tidak boleh gesak-gesaan dan tidak boleh ramai-ramai, harus berombongan satu-satu, pelan-pelan, dan tidak boleh takbir. Teriak-teriak takbir itu tidak boleh. Kalau orang yang dilihat takbir langsung ditangkap. Kemudian pas begitu masuk, dan saya pertama kali seumur hidup saya bisa melihat Masjidul Aqsa secara langsung. Kemudian saya masuk masjid, walaupun masih ada waktu beberapa menit, saya waktu itu tidak salat tahiyatul masjid. Saya tidak salat witir, memanfaatkan waktu sebelum azan, atau walaupun 2 rakaat tahajud. Apa yang saya lakukan? Saya sujud syukur. Kenapa saya sujud syukur ketika saya masuk ke Masjidul Aqsa? Karena di saat peristiwa kami dipertahankan tidak bisa masuk ke masjid dan menunggu berjam-jam di situ, saya ingat Indonesia. Selama saya berada di Indonesia, tidak pernah saya menemukan aparat keamanan yang menjaga dan melarang kita ke masjid. Justru kita ke masjid dikawal dan dijaga sama aparat keamanan. Ada acara begini besar, coba tugas mereka menjaga kita di luar supaya berjalan lancar, aman dan kemudahan dalam melaksanakan acara. Betul? Makanya ketika saya ingat ini dan saya melihat kondisi Masjidul Aqsa, tanah suci, kiblat yang pertama, mereka tidak bisa beraktivitas normal untuk melaksanakan salat seenak mereka dan kapan saja. Ternyata mereka tidak bisa. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Banyak nikmat yang kita dapat. Tapi sayang sekali, kadang-kadang kita masih meminta nikmat yang baru, sedangkan nikmat yang sudah ada kita belum syukuri. Padahal Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau ingin ditambahkan oleh Allah nikmat, kita harus belajar mensyukuri dan menjalani dan menikmati apa adanya.
Allah kasih ada yang kita minta, dan Allah kasih apa yang tidak pernah kita minta. Allah kasih. Dan kalau kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas anugerah dan nikmat, dan kita tidak bakal mampu membalas semua nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu berkata, syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Kita harus belajar menikmati apa adanya. Saya sering didatangin orang dan curhat, minta doa, sudah punya anak banyak, tapi stres urusin anak, pusing, anak nakal, susah salat, susah ngaji. Gimana kita agar bisa mendapatkan anak saleh-salehah? Karena sayang sekali kita tidak mendidik dan memperhatikan iman dan akidah mereka sejak kecil. Kita biarkan dari kecil anak-anak kita sekarang di Indonesia, dari 2 tahun, 2 atau 3 tahun sudah bisa main HP. Bukan dia bisa ngaji, malah ditukar dengan HP. Makanya fantas sampai usia 18 tahun susah salat, susah ngaji, cuman bintar main HP, karena kita yang membiarkan seperti itu. Jadi yang salah bukan anak kita, kita yang salah duluan. Bukan anak kita yang durhaka, kita yang durhaka duluan kepada anak kita. Makanya jangan heran kalau kita mendengar sekarang berita anak-anak SD sudah kenal pacaran, anak-anak SD sudah kenal zina, anak-anak SD sudah tahu narkoba. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Ibu tidak mau pusing dengan kenangisan anaknya dan teriakan anaknya, supaya dia nyaman, langsung kasih HP. Nah, sana ini, sana, main ke sana. Mau lepas tanggung jawab. Punya anak tapi tidak mau, tidak ada waktu untuk urusi anak. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu bersama anaknya ketika dia wudu? Apakah Bapak Ibu bisa melihat anaknya apakah wudunya benar atau tidak? Atau, nak, saya sana wudu, yuk, cepat. Habis itu datang semua bajunya basah. Nak, sudah wudu? Sudah. Gimana, benar tidak benar? Dah tahu. Dah pernah kita urus. Masuk ke masjid, di mana anak? Nak, sana, di belakang kamu salat. Habis itu kita ikut salat, tapi tahu enggak anaknya salat? Enggak tahu. Mungkin dia ikut main-main di belakang. Tanggung jawab orang tua, lihatlah anakmu ketika wudu dan benarkan wudunya. Temanin anakmu ketika ngaji supaya ngajinya bisa benar. Jangan hanya main perintah. Ayo salat, yuk ngaji, yuk baca, tapi kita sendiri tidak berkenan mendampingi anak kita. Duduk sekalian sama anak, ayo nak kita ngaji bareng. Ayo temenin ayah kita salat duha bersama. Ayo temani ayah kita antar ayah ke masjid. Walaupun mereka kecil, tapi tertanam cinta masjid sejak kecil. Guru saya pernah cerita, ada seorang anak masuk masjid. Mungkin dia semangat, cinta masjid, semangat datang ke masjid. Masjidnya sepi, cuma ada beberapa orang. Namanya anak-anak lihat saf pertama kosong, datang maju ke depan di saf pertama. Datang seorang bapak, megang baju anak dari belakang, dia dorong, dia tarik dia ke belakang. Ayo nak, sana kok kamu salat di depan, sana kamu di belakang. Cara tak sopan, cara tidak menunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Anak tersinggung, bahkan nangis, keluar dari masjid. Kata guru saya, orang itu 54 tahun tidak pernah mau masuk masjid.
Gara-gara apa? Gara-gara sikap kita. Ketika ada anak, tolong rangkuli anak dengan kata yang lembut, kata yang baik. Walaupun masih anak kita mungkin main di masjid, tak apa-apa, sabar. Supaya mereka cinta masjid ini. Dan insya Allah sedikit demi sedikit Allah rubahkan akhlak mereka menjadi salih, salihah. Dan kita besok meninggal dunia, insya Allah anak kita membanggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang masuk masjid, anak-anak. Pas begitu selesai salat, dia keluar, hilang sandalnya. Dicuri orang. Nangis. Sandal saya baru dibeli sama ayah, tapi dicuri orang. Datang seorang bapa, orang salih dan memiliki sifat kebijaksanaan, dan melihat anak itu nangis, dia tanya, kenapa nak? Sandal saya dicuri orang. Langsung bapa ini membawa anak, ayo temani saya, bawa ke toko untuk belikan sepatu dan sandal baru. Sampai anak itu memilih sepuasnya, kata bapa itu, kamu ambil sepuasnya, mau apa? Malah anak itu dapat sandal lebih mahal dan lebih bagus daripada yang sudah hilang. Apa yang terjadi karena sikap bapa itu terhadap anak? Anak itu mencintai masjid dan tidak pernah lepas dari masjid, bahkan sudah menjadi imam besar di masjid itu. Akhlak kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya akhlak. Akhlak itu bukan hanya bersikap, tapi juga berbicaraan. Mulut kita adalah akhlak. Gerakan kita akhlak. Muamalah berhubungan kita dengan orang lain akhlak. Dan kita ketika kita berakhlak, kita harus memiliki perasaan menunjuk atau mengikuti contoh Nabi kita atau meniru Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan dengan akhlak yang mulia bisa meraih darajat di dalam surga Allah melebihi darajat ahli puasa dan ahli tahajud. Wa darajatu sahibil khuluqil hasan a'la darajatan min sahibit tahajjud was salah was siyam. Dengan akhlak yang mulia, bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling mulia akhlaknya. Dan itu inti daripada dakwah Islam, inti daripada dakwah Al-Quran. Kalau boleh saya ambil isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan isi Islam dari A sampai Z, saya ambil kesimpulannya dan inti, tidak akan menemukan yang lebih inti dan lebih istimewa daripada akhlak yang mulia. Itu inti daripada Islam. Hablum min Allah dan hablun minan nas. Mulia akhlaknya di hadapan Allah, tunaikan kewajiban, jadi orang yang jujur, amanah, menjaga takwa, dan juga hablum minan nas, bermulia akhlak sama semua orang. Nas, kata nas artinya seluruh manusia walaupun beda agama. Menunjukkan akhlak yang mulia ini bisa menjadikan orang mencintai Islam, bisa menjadikan orang bisa mengambil gambaran daripada Islam karena akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW tidak pernah marah dan tidak pernah balas dendam dalam urusan pribadinya. Tidak pernah. Orang caci maki, cek. Bismillah. Orang caci maki kita, bahkan Rasulullah SAW dicaci maki, dihina, dibilang gila, dibilang sahir, tukang sihir, tukang dukun,
dibilang syair yang menciptakan Al-Quran, padahal Rasulullah SAW tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah balas. Bahkan ketika dia pergi ke kota At-Taif untuk meminta diterima dakwahnya dan menyampaikan kalimat la ilaha illallah, malah justru At-Taif membalas dengan melempar batu. Luka kepala Nabi Muhammad SAW, berdarah tubuhnya, saking banyak darahnya tidak bisa melepaskan sandalnya karena sudah nengkel. Tapi Rasulullah SAW sabar. Bahkan ketika selesai kejadian di At-Taif, datangnya malaikat Jibril membawa malaikat bertugas gunung-gunung, malaikat gunung. Berintahkan aku ya Rasulullah, atbiq alaihimul akhshabain, karena kota At-Taif berada di antara dua gunung namanya Al-Akhshabain. Berintahkan Rasulullah, saya akan rapatkan dua gunung ini supaya semua yang ada di kota At-Taif habis, mati dan binasa. Tapi Rasulullah SAW memilih sabar. La'alla Allah an yukhrij min aslabihim man yansuru hadha ad-din, dan turunnya dari keturunan mereka Amr bin al-As dan banyak para sahabat yang berjuang untuk Islam. Kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya Bapak Ibu, pernah enggak seumur hidup Bapak Ibu sampai hari ini, pernah enggak ketika kita berada di masjid lagi salat, sujud di masjid, di musalla maupun di rumah, dan di saat kita sujud ada orang yang tidak dikenal datang membawa kotoran sapi dan dia buang kotoran sapi di atas kepala kita? Pernah enggak Bapak Ibu terjadi? Sama sekali. Seumur hidupnya sampai hari ini Ibu juga belum? Berarti mohon maaf kita belum diuji. Ya, belum diuji. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud di hadapan Ka'bah, ada seorang dari kufar Quraisy membawa salal jazur, kotoran perutnya unta, dan dia buang. Habis unta disembelih, diambil perutnya, dan biasanya perutnya pasti isi banyak kotoran dan bekas makanan. Ambil perutnya dan segala isinya dan dia buang di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul di saat itu lagi sujud. Siti Fatimah datang sambil menangis dan membersihkan kotorannya dari kepala Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW teruskan salatnya, dan begitu selesai, Nabi Muhammad mengangkat tangan, bukan mendoakan kecelakaan, tapi Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Makanya Bapak Ibu, terlihat hakikatnya akhlak seorang bukan di saat dia santai-santai, bukan di saat dia manis, bukan di saat dia senang-senang, tapi teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian dan musibah. Baru akan terlihat apakah yang muncul dalam dirinya akhlak Nabi Muhammad atau yang muncul dari dirinya akhlak jahiliyah. Rasulullah SAW didatangi orang Yahudi, rombongan Yahudi datang menghadap Rasulullah SAW di Madinah. Dan ketika mereka sampai kepada Rasul, mereka menyampaikan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? Kematian dan kecelakaan bagimu, wahai Muhammad. Itu ucapan mereka. Siti Aisyah di saat itu ada di samping Rasul. Marah Siti Aisyah, dan dia menjawab, Waalaikumsalam wal la'natu ala abaikum. Marah sekali Siti Aisyah sampai dia berkata balasannya, Waalaikumsalam, kematian bagi kalian dan kecelakaan bagi kalian, laknat bagi kalian.
kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, sabar. Mereka berkata, Assalamualaikum. Cukup jawab, Waalaikum. Sudah selesai. Waalaikum. Kalau dia ucapin dengan niat baik, dapatlah yang baik. Kalau dia ucapkan dengan tujuan buruk, dibalas oleh Allah dengan yang sama. Cukup waalaikum. Rasulullah SAW menunjukkan sifat sabar dan menahan amarahannya dan emosi. Dan Rasul tidak pernah, wa kana la yantasiru li nafsihi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menguntungkan diri atau memenangkan diri dalam kasus pribadinya. Tidak pernah. Selalu memaafkan. Tapi kalau dalam hal agama yang dihina, Rasulullah yang dihina sendiri, atau dihina Islam, dihina Quran, Rasulullah marah. Kalau terkait urusan Allah, Rasul marah. Wa kana la yaghdabu illa fi haddin min hududillah. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali dengan aturan atau hal-hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan pribadi, tidak pernah marah. Diusir dari Makkah, 40 tahun hidup di kota Makkah, tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun berdakwah, berarti 53 tahun dia berada di Makkah. Ujung-ujungnya diusir, bahkan diancam mau dibunuh. Makanya Allah perintahkan hijrah. Dia berhijrah sampai sudah keluar dari kota Makkah di perbatasan, dan dia mempandangi kota Makkah sambil menangis. Walaula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajt. Kalau bukan kaum Makkah mengusir aku, saya tidak pernah mau keluar dari kota Makkah. Tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diusir. Kapan bisa lagi ke kampung halamannya? Kapan bisa lagi ke tempat kelahirannya, kota kecintaannya? 8 tahun di Madinah, belum bisa dia kembali ke Makkah. 8 tahun belum bisa memadamkan rasa rindu kepada Makkah. Pernah enggak Bapak Ibu merasakan itu? Belum. Karena belum pernah diusir dari kampung kita. Tak pernah dihina di kampung kita sendiri. Coba bayangkan kalau kita menjalani tugas di luar kampung, dan begitu selesai tugas kita bertahun-tahun, dan kita kembali ke kampung kita, malah diusir sama masyarakat. Tega enggak? Bisa enggak kita terima? Susah. Membayangkannya aja susah. Bagaimana kalau bisa merasakannya? Rasul datang tahun 7 Hijriyah hanya dengan pakaian ihram, ingin melaksanakan umrah, tidak dibolehkan sama kufar Quraisy. Kampung saya, kota kelahiran saya, tidak boleh, tidak boleh. Sampai terjadi sulhul Hudaybiyah, baru Rasulullah SAW kembali ke tahun berikutnya, tahun 8, baru terjadi Amu Fatah Makkah. Sampai Rasulullah SAW naiki unta dan membaca, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika di Fatah Makkah, semua kufar Quraisy datang, semua pimpinannya, semua orang-orang yang selama ini memusuhinya, menghina, mencaci maki, bahkan membunuh sahabatnya. Dan Rasulullah SAW membawa tongkat di atas untanya sambil jalan dan tawaf. Kemudian dia menunjukkan tongkatnya di atas kepala batung-batung yang ada di sekitar dan sekeliling Ka'bah. Lebih dari 300 batung yang ada di situ. Hanya dengan Rasulullah SAW tunjukkan tongkatnya dan membaca, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ
innal batila kana zahuqa. Sambil Rasulullah membaca ayat itu, semua batung-batung itu jatuh, rotoh dan juga menjadi pasir. Habis itu selesai tawaf, Rasulullah SAW menaiki pintu Ka'bah. Semua kufar Quraisy ada di posisi bawah dan semuanya tunduk. Sambil Rasulullah SAW menyampaikan perkataan kepada Quraisy, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa kalian kira akan saya lakukan terhadap kalian? Kalian kira-kira apa? "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Mereka menjawab, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Kami kenal adalahmu dari saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Subhanallah, sekarang kau dibilang mulia, kemarin dihina dan dicaci maki. Kebalik. Kenapa kau kebalik? Karena yang berkuasa sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mereka lembut, bukan kasar lagi. Akhun karim wa ibnu akhin karim, dari saudara kami yang mulia dan juga dari keturunan yang mulia. Apa jawab Rasulullah SAW? "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian dibebaskan dan hari ini tidak ada balas dendam. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, yang kita hadapi di Indonesia bukan krisis pemerintah, bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, tapi yang kita hadapi krisis akhlak. Kalau kita bisa bangkitkan akhlak yang benar, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi contoh yang baik, insya-Allah Islam bakal makmur dan Allah berkahi negeri kita ini Indonesia. Sekarang mohon maaf, sampai jangankan masyarakat biasa, sampai sekarang para dai, para asatiz sudah bisa keluar dari mulutnya kata-kata jorok. Kata-kata yang saya mohon maaf, saya tidak berani sebutkannya. Tak layak. Harus kita sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai kiai, kita harus mencontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit hati sama orang, kita marah sama orang, tidak boleh kita menyampaikan selain berkata-kata yang baik. Ada orang menghina Habib kita, Habib Rizik. Habib Rizik sabar, tapi kita boleh membela Habib Rizik. Saya bersikap, ketika saya punya urusan pribadi, orang menzalimi saya, menghina saya tidak mau terhitung membalas kehinaan dengan hinaan yang sama. Saya milih sabar dan saya milih meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau ada balasan dari umat, tak apa-apa, ini umat berhak untuk marah dan protes, itu haknya umat. Tapi saya pribadi, saya mampu menahan tidak protes, saya mampu menahan tidak marah, saya mampu menahan dan menjaga mulut saya tidak keluar kecuali yang baik. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus, Nabi Muhammad kan imam kita, Nabi Muhammad idola kita, Nabi Muhammad figur kita, Nabi Muhammad contoh yang terbaik, bahkan yang tersempurna. Tak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW yang kita contohkan. Sekarang coba anak-anak kita, apa idola anak-anak kita? Pemain bola. Minta belikan baju yang namanya Ronaldo, Messi. Itu karena idola mereka. Padahal ada pemain bola yang hebat Muslim, tapi sayang sekali anak kita lebih cenderung kepada hebatnya orang main bola yang non-Muslim. Banyak di Liga Inggris, Spanyol, Jerman, banyak pemain bola yang hebat tapi dan agama Islam. Kenapa kita tidak menunjukkan kepada anak kita, inilah penggantinya daripada kamu ke sana mencintai orang yang non-Muslim, ini penggantinya. Hebat main bola, bagus, dia bisa berdoa, bisa menunjukkan akhlak yang baik, menjaga salatnya,
Bahkan sampai ada pemain bola, walaupun dia lagi main bola, menjalani tugasnya, tapi dia bisa menjaga dan puasa. Ini harus kita tiru, contoh. Sekarang lebih parah lagi, pemuda-pemuda. Dulu kita khawatir anak-anak kita, sekarang pemuda-pemudi kita, idolanya apa? Artis Korea. Jangankan anak muda sekarang yang suka artis Korea, sambil bapak-bapak ikut-ikutan nonton artis bola Korea. Yang lebih parah, malah disuruh kita contohkan budaya Korea. Alhamdulillah, kita punya budaya kaya raya, tak perlu kita mengikuti budaya Korea. Betul kan? Banyak alhamdulillah tradisi yang baik di tengah kita. Gotong royong di antara kita, saling membagi, saling mencintai, kebersamaan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyak budaya di Indonesia yang harus kita banggakan dan kita syukuri. Kok disuruh kita ikuti contoh Korea sih? Korea yang ikut kita tidak perlu ikut siapa-siapa. Kita cukup mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja Bapak Ibu, setiap saya membaca spanduk di jalanan, ada tulisan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh bicara jujur, saya tidak pernah merasakan memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bagi saya tidak perlu memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap waktu, setiap saat Nabi Muhammad ada di hati saya. Setiap waktu dan setiap saat Nabi Muhammad ada di mata saya. Setiap waktu dan setiap saat Nabi Muhammad ada dalam sikap dan akhlak saya sehari-hari. Itu yang perlu kita terapkan. Ramai-ramai kita berlomba-lomba, jauh-jauh datang menghadiri maulid. Pas baru selesai acara maulid, bohong sama orang di luar. Mana yang kita belajari? Inti daripada memperingati Maulid Nabi SAW, kita mengikuti contoh yang baik. Walaupun kita tidak mampu mengikuti sejarah keseluruhan, tunjukkan yang terbaik. Mana yang kita mampu ikuti akhlak Nabi Muhammad, terapkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang termulia akhlaknya adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya dan keluarganya. Sampai Rasulullah SAW berkata, dan akulah yang termulia akhlak terhadap istri dan keluarga. Jangan Bapak Ibu, apalagi seorang suami bertanggungjawab, kepala rumah tangga, mohon maaf, jangan akhlaknya di luar rumah lebih mulia daripada akhlaknya di dalam rumah. Itu bukan cara Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ingin tahu akhlak seorang, tanya istrinya. Kalau istrinya, okey, aman. Berarti benar itu. Ini baru laki-laki yang benar. Tapi kalau istrinya berkata, stres, galau, suka marah bapak, galak, ini berarti ada yang perlu dibereskan ini dulu. Rasulullah SAW yang paling lembut sama istrinya, yang paling mulia akhlaknya sama istrinya, bercanda sama istrinya, bahkan mandi bareng sama istrinya. Pak, sudah mandi bareng sama istri belum? Ya mandi bareng lah. Bu, bapak udah mandi bareng gak belum sama ibu? Belum ya? Malu ya? Ya kan sunnah Rasul, sekali-kali, seminggu sekali, sambil main air di kamar mandi berdua. Ya itu kan akhlak Nabi Muhammad sama Siti Aisyah.
Sambil kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW meribut air bersama saya untuk tumbahkan kepada saya, kata Rasul. Romantis Nabi Muhammad SAW. Beda sama orang datang, Masya Allah, senyum di luar rumah, tapi seram di dalam rumah. Tak pernah mau senyum. Ayo bu, siapin kamar mandi. Handuknya taruh di dalam, saya mau mandi. Jangan lama-lama. Mana istrinya? Istrinya kagak. Ada seorang ibu curhat sama saya. Suami saya suka marah. Apa saja, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Karena saya bikinin kopi. Tapi nampaknya saya belum rasain, kopinya terlalu pahit. Mungkin saya lupa taruh gula atau gulanya yang saya taruh sedikit. Bas suami saya minum, langsung marah. Bukan kamu, kopi aja tidak bisa urus, sudah kita bertahun-tahun nikah. Masa kopi kamu tidak bisa bikin? Udahlah, saya mau nikah lagi. Gara-gara kopi mau nikah lagi. Mohon maaf bu, ini bukan hanya curhatan dari ibu-ibu ya. Ada juga curhatan dari bapak-bapak. Ada seorang bapak curhat sama saya. Syekh mau bertanya? Boleh. Apa bertanya? Saya heran sama istri aku ini. Kenapa heran sama istrinya? Kalau pas ada acara pesta, acara pernikahan, Masya Allah jentiknya luar biasa. Pakaiannya rapi, make up, semua menarik. Parfumnya, harumannya, rakyat, seksi. Saya Masya Allah. Pas kalau udah ada acara di rumah, kayak hantu. Dah pernah rapi. Betul gak? Makanya bu, jangan pas di saat ada acara, suka rapi. Walaupun dah ada acara, jangan setiap bapak datang siang hari, malah kita sambut dengan bawang putih, bawang, makanan, sayuran. Mau salaman, mandi dulu, ganti baju dulu, biar sambut bapak dengan harumannya. Masya Allah, ibu cantik sekali. Ibu mau kemana? Tidak kemana-mana pak, ini untuk buat bapak. Masya Allah. Insya Allah tidak nikah lagi kalau gitu. Betul kan? Makanya ibu jangan membiarkan suami ibu suka cuci mata di luar. Kenapa bapak suka cuci mata di luar? Karena mohon maaf, mata bapak ketika mempandangi ibu tidak mempuaskan. Puaskan mata bapak di rumah. Puaskan. Mohon maaf, suami sebelum menggauli istrinya, yang pertama dilihat adalah matanya. Mata lihat, wow. Baru dia pingin bertemu istrinya, mau tidur bersama istrinya. Tapi kalau istrinya bau makanan, bajunya tidak rapi, itu aja yang dipakai selama 1 minggu. Tidak pernah ganti baju. Gimana bu? Tidak apa-apa, masing-masing punya kekurangan. Suami punya kekurangan, istri juga punya. Ayo mari kita sama-sama perbaiki. Alhamdulillah saya bersyukur. Setiap saya pulang ke rumah, istri saya mengharuskan tolong kabarin kalau datang. Sebelum datang tolong kabarin. Dia tidak suka saya mendadak datang. Buat apa? Dia berkata supaya saya siapkan diri. Alhamdulillah. Ya makanya para istri berjuanglah. Kalau istri sudah merasa tidak mampu, tidak sanggup, ikhlaskanlah suaminya. Faham gak ikhlas? Ya jadi ibu harus punya pilihan. Tak boleh ibu tidak rapi di rumah, tidak harum,
tidak berpakaian enak dan manis, dan tidak boleh suaminya nikah lagi. Protes. Sudah galau di rumah dan tidak boleh nikah lagi. Kalau ibu tidak mau suami nikah lagi, tolong puaskan matanya dan puaskan hatinya supaya dia bisa menjadi taat dan cinta mati kepada ibu. Pas ibu, walaupun bapa lagi sibuk di luar, pas ibu telefon, pasti bapa menyambut, ya sayang, ada apa? Beda sama kalau bapa pas pagi-pagi bangun dimarahin sama istrinya. Bapak, udah di jam segini masih tidur. Pas begitu keluar, ditelepon sama istri, jangan lupa belanja pak, banyak kekurangan di rumah pak. Langsung dimatiin. Kok dimatiin? Mati baterainya. Akhlak yang mulia kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Laki-laki bermulia akhlaknya, istri pula bermulia akhlaknya. InsyaAllah, kalau kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, pasti akan Allah berikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan keturunan kita InsyaAllah salih-salihah. Siap? Saya kasih contoh amalan. Amalan yang pertama. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Ya, supaya dibilang hari Ahad, nanti orang yang suka bilang hari Minggu marah. Kita bilang hari Minggu, tak terima yang bilang hari Ahad. Saya bilang hari Ahad dan hari Minggu, dua-duanya. Tak boleh kita ribut, berbedaan. Orang bilang hari Ahad, ya hari Ahad. Ada yang bilang hari Minggu, ya hari Minggu. Ya sama-sama benar. Saya minta Bapak Ibu, mulai hari ini, sampai hari Ahad yang akan datang, hari Minggu. Berarti berapa lama? 1 minggu. Tidak boleh marah. Itu aja, itu amalannya. Tidak boleh marah. Apapun terjadi, jangan marah. Kalau terpaksa marah, terpaksa, sudah tidak kuat, emosi dan tinggi, panas. Kunci ini. Kenapa? Karena di saat posisi marah, dibuka mulut, pasti yang keluar perkataan yang menyakiti orang lain. Karena tidak bisa orang marah tapi masih berkata baik. Kenapa? Karena di saat marah didampingi syaitan. Makanya diusahakan kalau lagi marah langsung. Bapak pulang ke rumah kemalaman, istrinya marah. Bapak langsung jawab. Istri juga, kalau bapak lagi marah, istri jawab bapak. Jangan bahas sesuatu di antara kita kalau lagi marah. Dan nyambung. Tak bakal nyambung. Harus adem dulu, santai dulu, tenang dulu, baru silahkan diskusi dan bahas bersama. Dan ketika membahas satu persoalan, jangan dibahas untuk menunjukkan saya yang benar dan kamu salah. Tidak. Sama-sama benar, tapi berbeda-beda pandangan. Tapi kalau kita berdiskusi dengan orang, saya ingin menunjukkan saya yang benar, bapak sesat. Dan nyambung. Dan nyambung, tak bakal nyambung. Karena sudah di hati kita, kita menganggap orang lain sesat, makanya apapun yang dia sampaikan, tidak bakal saya terima. Beda kalau saya menghormati beda pandangan. Kira-kira bisa amalkan? Tidak boleh marah selama 1 minggu. Terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu lebih banyak diam di rumah. Kadang-kadang kesal sama anak-anak.
Sebentar jatuhin piring, pecah piringnya. Gelas kopi atau gelas teh dipecahkan sama anak. Ibu langsung emosi dan marah. Apalagi berkata buruk. Bodohlah, kamu bodoh, kamu dah perhatikan, kamu bisa jadi ucapan itu bodoh. Allah kabulkan perkataan yang menjadi doa dan anaknya bodoh selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya Bu, Ibu setiap marah, mau cupitan lagi. Sabar. Jangan marah. Emosi boleh, tapi belajar menahan emosinya. Jangan sampai jadi keluar ke mulut. Ada seorang bapa datang sambil nangis-nangis. Saya marah sama istri saya, berantem di rumah. Dia marah, saya marah, dia marah, saya marah. Berantem, sama-sama suara tinggi. Akhirnya saya jatuhkan talak sama istri saya. Tapi saya tidak sadar. Saya bilang, subhanallah, bapa tidak sadar tapi masih ingat. Kalau yang namanya tidak sadar, tidak ingat sama sekali. Malah dikasih tahu sama orang lain. Bapa tadi ucapin cerai. Masa? Itu namanya tidak sadar. Tapi kalau masih ingat, sadar dan jatuh satu talak. Makanya saya selalu nasihatkan jamaah, kalau emosi, diam, itu aja obatnya. Diam, tidak usah bahas. Nanti, tolong sayang, nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Izinkan istri, izin istri, saya mau ambil air dan saya salat 2 rakaat. Habis itu kita bahas. Insya Allah ketika ambil air wudu, insya Allah terbedam amarahannya. Turun marahnya. Amalan yang kedua, mulai hari ini Bapak Ibu belanja kotak amal. Kotak amal kecil atau kaling. Setiap Bapak Ibu marah, bersedekah. Kalau bahasa saya, denda marah. Denda marah harus bayar. Tapi saya lebih positif, saya berkata, bersedekahlah setiap kamu marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabb kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu mampu memadamkan kemurkaan Allah. Saya mengambil kesimpulan, kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan marahan Allah, apalagi marahan kita. Makanya salah satu yang mengobati sifat marah kita adalah bersedekah. Dan ini bukan kata saya, bukan dari hadis Rasulullah SAW saja, tapi ada juga ayatnya di surah Ali Imran, ayat 133, 134. Dan saya harap Bapak Ibu, ini menjadi PR. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 133 sampai ayat 142, banyak belajaran di beberapa ayat itu. Belajar infak, belajar sabar, meniru sifat muttaqin, belajar menahan amarahannya, memaafkan orang lain, dan masih mau dan berkenan berbuat baik terhadap orang lain walaupun orang itu suka menyakiti kita. Dan di situ juga dibahas masalah taubat, orang bagaimana memohon ampun terhadap berbuat kezaliman. Dan juga di situ Allah bahas soal takdir, dan di antaranya hikmah kenapa Allah ingin uji kita dengan ujian dan musibah. Di situ semua ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ayatnya banyak bisa ambil pelajaran dan hikmah. Surah ketiga, ayat surah Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. PR untuk Bapak Ibu. Nanti pulang ke rumah, buka Al-Quran dan belajari isinya. Wallahi banyak pelajaran dan ilmu di dalamnya. Masalah takdir, masalah hikmah ujian, masalah taubat, masalah memohon ampun, sifat muttaqin, infak, dan meniru orang muttaqin, dan bagaimana menahan emosi, bagaimana berbuat baik, bagaimana bisa memaafkan orang lain. Semua ada di dalam ayat-ayat itu. Satu paket. Dan saya harap kita bisa belajari dan kita terapkan satu persatu sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang terakhir, jangan lewat satu hari tidak baca Quran.
Jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Mohon maaf, tidak bisa baca, buta huruf, tingkatkan simak, dengar. Dan ini merupakan salah satu sunnah mahjurah yang cukup ditinggalkan oleh banyak kalangan umat Islam. Padahal Rasulullah SAW pernah berkata sama Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'ud, iqra' alayya al-Quran." Qala, "Aqra'u alayka wa alayka unzil?" Qala, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Itu kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, mohon maaf, gimana saya bacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Allah turunkan Al-Quran kepadamu?" Kata Rasulullah SAW, "Saya lebih suka dan cinta mendengar Al-Quran daripada orang lain." Dan kata guru saya, "Wal qari'u wal mustami' ajruhuma sawa." Yang membaca sama yang simak pahalanya sama. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Berarti tidak ada alasan lagi. Orang yang tidak bisa baca masih bisa dengar. Manfaatkan HP kita yang ada isinya Al-Quran. Manfaatkan CD murattal di rumah kita, setelkan Al-Quran. Ibu-ibu kalau pagi-pagi bangun subuh sambil sapu rumahnya, setelkan Al-Quran sambil sapu. Tapi jangan setelkan dandut. Masa mulai harinya dengan syaitan? Mulai harinya dengan kita mendengar kalamullah, supaya karena Al-Quran akan membawa berkat dalam rumah kita, mengusir syaitan dan jin. Bahkan Allah menghadirkan malaika berada di dalam rumah kita karena kita setelkan Al-Quran. Siap? Minimal mulai harimu baca Al-Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Itu sudah minimal. Sebelum beraktivitas pagi hari, baca Quran. Sehabis aktivitas mau tidur, tolong akhiri harimu dengan juga baca Al-Quran. Tak bisa baca, dengar. Kalau boleh saya usulkan, rutinkan baca atau dengar surat Tabarak Al-Mulk setiap mau tidur. Kenapa? Karena seandainya malam itu tidur dan meninggal dunia, insya Allah dapat jaminan selamat dari siksa kubur. Mohon doa restu Bapak Ibu, doakan kami. Alhamdulillah kami sudah hampir 2 tahun menggerakkan program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya bercita-cita kalau Indonesia menjadi negara terbesar penduduk Islam sedunia, insya Allah tidak lama lagi Indonesia menjadi negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini kami mencetak dan melahirkan puluhan bahkan ratusan para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Dan setiap penghafal Al-Quran kami hadiahkan umrah. Dan tujuannya sebenarnya bukan hanya umrah saja, tapi sekalian setor hafalan di hadapan para imam besar di Tanah Suci, di Makkah dan di Madinah. Dan Alhamdulillah rata-rata yang kami kirim ke sana, pulang dari Madinah, pulang ke Indonesia ke tanah air, dan masing-masing sudah meraih ijazah dan sanad yang nama mereka bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Alhamdulillah ketika kami gerakkan safari dakwah dan kami lipatkan seluruh masyarakat di seluruh daerah, dan Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana peningkatan hafalan Al-Quran di kalangan anak-anak. Dan banyak juga di Lombok. Kemarin Sambat Fuadi dari Bima yang sambat juara, ada juga Najah yang dari Mataram, dan banyak anak-anak kita yang bisa membanggakan kita. Dan mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu memiliki keturunan penghafal Al-Quran yang mampu membanggakan kita di hadapan Allah hari kiamat. Dan orang mendapat syafaat Al-Quran bukan hanya para penghafal, tapi orang yang ikut memfasilitasi para penghafal, yang membina para penghafal, yang mendukung para penghafal, yang memberi infak dan sedekahnya untuk para penghafal. Kita ikut juga dapat pahalanya di sisi Allah. Setiap mereka baca Al-Quran,
Allah salurkan pahala. Kenapa kok kita bisa dapat pahalanya? Karena kitalah yang memimpin mereka, membina mereka, memfasilitasi mereka, atau bisa jadi menjadi orang tua asuh untuk mereka. Mungkin Bapak Ibu kemarin mendengar berita Ananda Akbar, seorang dari Garut, tukang pemulung. Saya sebenarnya kemarin ingin bawa dia kemari, cuman karena kondisinya belum fit dan kita sudah bawa ke dokter gigi dan juga bawa ke dokter umum, dan saya sudah angkat dia sebagai anak angkat, dan alhamdulillah dia sekarang mulai belajar di pesantren kami di Cipanas, dan alhamdulillah ada beberapa titik di pesantren kami di beberapa daerah, ada rumah tahfiz dan ada wakaf tanah di mana-mana. Alhamdulillah kemarin termasuk ketika kami menggerakkan 1 juta penghafal Al-Quran, dan saya selalu berkata, program 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, dan kita harus ikut memperjuangkan bersama sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan alhamdulillah kita melihat salah satu respon yang sangat luar biasa ikut mendukung dan mensukseskan program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia adalah daerah Manado sama Ternate dan Tidore. Luar biasa dari segi infaknya, sampai ada ibu-ibu menyerahkan mas kawinnya, ada yang menwakafkan tanahnya. Di Kalimantan kemarin kami dapat 20 hektar, di Jawa Tengah kami dapatkan beberapa hektar, di Ternate kita mendapatkan wakaf beberapa hektar dan kita langsung letakkan batu pertama. Di Pekanbaru, di Riau, di Batam, dan insya Allah di Lombok dan di Lombok Timur kita akan insya Allah dari ikhlasnya jamaah mendapatkan wakaf tanah, wakaf rumah, apa saja merupakan wakaf bersama. Insya Allah kita bangun dan menjadikan Lombok insya Allah pulau para penghafal Al-Quran. Apa yang kita mampu upayakan untuk Al-Quran, kita tidak boleh tunda Bapak Ibu. Karena rizki yang sesungguhnya adalah yang kita salurkan dalam berbuat kebaikan. Sedekah, infak, dan sedekah infak yang terbaik untuk Al-Quran. Karena setiap mereka membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, Allah salurkan pahala bacaan mereka. Walaupun kita meninggal dunia sudah sekian tahun, Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah salurkan pahala bacaan mereka. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Siap? Semangat? Takbir! 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 Mudah-mudahan saya selalu berkata, para orang tua kalau merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan gagalkan hartamu sebagian seikhlasnya untuk Al-Quran, untuk pesantren, untuk para tahfiz. Supaya insyaAllah kalau kita meninggal dunia, kita berkata, ya Allah, mohon maaf, saya belum bisa hafal Al-Quran, tapi hartaku, sedekahku jadi saksi dan disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Kita mendukung dan membantu para penghafal Al-Quran. Dan masih banyak seperti anak-anak pemulung ini yang insya Allah kita rangkul, kita satukan dan kita bina supaya mereka bisa mengharumkan nama Indonesia dan bisa membawa berkah untuk negeri kita Indonesia. Karena saya yakin insya Allah dengan berkah Al-Quran, Indonesia aman, makmur, berkah dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. 5 tahun belakangan ini alhamdulillah peningkatan perhatian kepada Al-Quran sangat luar biasa, meningkat tinggi. Bukan hanya di kalangan masyarakat, bukan hanya di kalangan anak-anak sebagaimana kita lihat acara Hafiz Indonesia, tetapi juga di kalangan para pejabat. Sekarang kita sudah bertemu dengan gubernur hafal Quran, wali kota ada yang hafal Quran, bupati ada yang hafal Al-Quran, dan insya Allah banyak saya ketemu aparat polisi dan aparat TNI yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan ini menunjukkan kabar gembira
Indonesia akan terus menerus bersama Al-Quran sampai Allah rubahkan nasib kita di negeri kita. Insya Allah akan Allah hadirkan pemimpin negeri kita Indonesia para penghafal Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, satu saat kita mendengar pengumuman besar diumumkan di TV. Imam besar Idul Fitri, Idul Adha, seorang penghafal Al-Quran, imam sekaligus khatib, adalah Presiden Republik Indonesia. Masya Allah. Tidak ada yang mustahil. Wallahi, dan saya sudah bernazar, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan berjuangkan Al-Quran di Indonesia sampai mati. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan untuk Indonesia. Makanya kemarin saya pas ditusuk, saya tingkatkan doa sama Allah, ya Allah, jangan dulu, ya Allah, saya dah boleh mati dulu, ya Allah, karena belum selesai tugas. Tak apa-apa ditusuk berkali-kali. Makanya di hari saya ditusuk, saya langsung panitia bawa ke rumah sakit, saya dijahit. Makanya saya mohon kalau pas kami keluar jangan ribut-ribut. Soalnya tadi pas saya masuk jemaah ribut sambil ada yang tarik tangan saya lumayan agak masih ada sedikit sakit. Jadi hati-hati ya. Pas kita keluar tolong jangan bergesak-gesaan. Ketika saya di Lampung dan kejadian saya dibawa ke rumah sakit dan dijahit 10 jahitan. Di bagian dalam 6. Karena dagingnya sudah sampai ke dalam, dijahit 6 jahitan, baru ada 4 jahitan di luar. Terus habis itu saya dibawa ke hotel. Tanya sama, kami bawa kemana ini? Ini pas sore hari belum maghrib. Kami bawa ke hotel. Khawat nanti Syekh di apa-apain nanti lagi sama orang kita tidak tahu, dan nyaman. Jadi lebih aman Syekh di hotel. Saya bilang subhanallah, baru ditusuk sekali sudah kekhawatiran. Saya ke hotel hanya 1, saya ganti baju dan turun lagi karena masih ada acara tabligh akbar habis maghrib dan acara habis isya tabligh akbar juga. Kasihan jamaah yang nunggu lama-lama. Bagaimana? Saya lebih baik mati di masjid daripada mati di hotel. Betul kan? Ya buat apa? Jujur saja. Mana coba bayangkan kalau ada pilihan, mau mati atau di hotel? Ya di masjid. Makanya saya minta turun lagi sambil Pak Kapolda Lampung datang. Kami khawatir Syekh, lebih baik Syekh istirahat dulu. Saya bilang insyaAllah istirahat kita di surga. Kalau di dunia tempat berjuangan dan jihad untuk Al-Quran dan untuk Islam, dan kita bangkitkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus sabar menghadapi tantangan, sabar. Karena zaman ini banyak orang gila. Kita sabar. Sedikit gila jangan takut, kita sabar. Kita lihat tantangan kita luar biasa. Apalagi sekarang guru kita Imam besar Habib Rizik dihina, dicaci maki, tidak apa-apa, sabar. InsyaAllah semuanya akan berlalu. Wal aqibatu lil muttaqin, pertolongan Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Tapi syaratnya sabar. Kita harus, memang agak pahit, tak apa-apa, sabar. InsyaAllah semuanya akan berlalu. Dan kita insyaAllah dipertolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita insyaAllah menjadi umat yang kuat, umat yang rapat hatinya, rapat safnya. Dan mudah-mudahan terlahir dari generasi-generasi para penghafal Al-Quran yang bisa memimpin Indonesia menjadi berkah dan makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya dalam kesempatan ini, sebelum saya tutup doa, nanti sama panitia kami gerakkan dalam kesempatan ini, ayo mari kita sama-sama memberi infak yang terbaik untuk program kita 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya minta kalau panitia menyediakan kotak amal, ya silahkan, bismillah, kita nawaitu. Saya mohon, saya titip satu, Bapak Ibu, saya mohon ketika Bapak Ibu bersedekah, saya percaya Bapak Ibu semuanya suka bersedekah, suka berbagi. Tapi mohon Bapak Ibu, ada satu hal yang selalu terlupa. Apa? Suka lupa doa. Ketika bersedekah, jangan lupa doa. Tawassul bersedekah dengan doa, terkabul doa kita.
ketika isi sedekahnya untuk Al-Quran, ya Allah aku mohon dengan berkah sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, aku mohon titipkan pahalanya untuk keluargaku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, sembuhkan penyakitku kalau lagi sakit. Bahkan suami istri yang sudah lama nikah, tapi belum dikaruniai oleh Allah keturunan, bersedekah disambilkan doa. Ya Allah, kami mohon dengan berkah sedekah ini, anugerahkan kepada kami keturunan salih dan salihah. Makanya bismillah, sambil kita bersalawat ya, kita sambil bersalawat, saya harapkan semua, ayo mari kita sama-sama berlomba dalam kebaikan ini. Kita bersedekah dan kita niatkan untuk program 1 juta penghafal Al-Quran. Dan mohon jangan lupa ketika bersedekah, jangan lupa titipkan doa sekalian untuk hajat kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Semoga insyaAllah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil salawat, boleh panitia? Sambil salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad, sallallahu. Mohon Bapak Ibu yang tidak berkesempatan, mungkin karena kali ini tidak membawa uang atau apa, nanti boleh titipkan ke takmir masjid. Ya, kepada takmir masjid diniatkan mewakili yayasan kami Masjid Baitul Izzah menumbulkan infak dan sedekahnya untuk program 1 juta penghafal Al-Quran. Barangkali nanti ada salah satu jamaah atau wasilah dari jamaah, ada yang tertutup hatinya menginfakkan sedekah wakaf, wakaf tanahkah, wakaf apa sajakah yang kita bisa manfaatkan untuk bangunan pesantren. Dan insyaAllah bisa menjadi Lombok Timur dan seluruh Lombok ini bisa menjadi salah satu wasilah terlahir para penghafal Al-Quran dan menjadi amal salih untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan nanti berhubungan dan kontak kepada takmir masjid. Ya, sambil kita sekarang berdoa, mari kita sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan insya-Allah menjadi amal salih untuk kita dan mudah-mudahan mendapatkan pahalanya dan menghitungkan sedekah jariyah yang insya-Allah tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad آل محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله hidupkan kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah. اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan langkah-langkahnya. Ya Allah, di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama berkumpul dalam acara ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kabulkan niat baik kami, kabulkan sedekah kami, kabulkan niat baik wakaf kami untuk program Al-Quran
untuk generasi Al-Quran. Anugerahkan kepada anak dan cucu kami menjadi penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada keturunan kami salih salihah yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, satukanlah ulama kami, para habaib kami, para kiai kami. Lindungilah mereka ya Allah dari segala kejahatan. Lindungilah mereka ya Allah dari segala keburukan. Ya Allah, lindungi dan jaga ulama kami di negeri Indonesia tercinta ya Allah. Para habaib, para kiai, para tuan guru, para asatiz, para da'i. Ya Allah, selamatkan mereka lahir batin. Ya Allah, kuatkanlah mereka lahir batin. Ya Allah, pimpinlah mereka agar mereka mampu bersatu untuk memimpin negeri Indonesia menjadi makmur, barakah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.